tipis, enteng, kenceng. Kamera juga bagus. Itu upgrade yang ada di Galaxy Z Fold 7 ini. Pulang dari Unpacked kemarin, gue langsung cobain handphone ini. Gue bawa experience di seluruh New York. Sekarang gue udah balik ke Indonesia dan gue mau sharing ke kalian apa rasanya seminggu pakai Galaxy Z Fold 7 ini. Pertama desainnya, ini hal yang paling terasa waktu pertama kali gue lihat handphone ini. Perubahannya signifikan dibanding generasi sebelumnya. Lebih tipis, lebih enteng, dan kameranya juga lebih gede sih resolusinya. Tapi yang paling terasa ya ketika dipegang kayak gini. Terus rasio layarnya juga lebih ramping kalau yang dulu. Jadi agak-agak nggak umum sebenarnya. Nah kalau yang ini rasionya tuh udah mulai normal, 20:9 kalau nggak salah rasio layarnya. Jadi ini seperti handphone kebanyakan udah memakai rasio kayak gini. Jadi untuk visualnya lebih enak, bobotnya juga lebih enteng. Ya desainnya ini menurut gua perubahan yang paling radikal dari seri Fold kali ini. Nah selain desain, sebenarnya spesifikasi juga naik nih. Sekarang chipsetnya dia pakai Snapdragon Elite 4 Galaxy yang lebih kencang. Cuman untuk yang unit yang ini yang gue dapet, ini sebenarnya bukan unit di Indonesia. Jadi ngetesnya nanti dulu deh, gue nunggu nanti yang official rilis aja di Indonesia baru gue cek seberapa kenceng chipsetnya buat dipakai aplikasi sehari-hari atau bahkan buat main game. Nah Samsung mengklaimnya sih akan ada peningkatan yang signifikan dari powernya, dari konsumsi dayanya, dan lain-lain. Tapi nanti kita buktikan aja ketika produk ini sudah secara resmi di Indonesia. Hal lain yang ingin gue highlight dari handphone ini adalah kameranya. Sekarang Fold 7 itu punya kamera 200 megapiksel. Ini mirip dengan seri Galaxy S Ultra sebelumnya. Bisa dibilang dari lensa ultra wide, lensa wide, bahkan lensa telenya ini mirip dengan S25 series. Kualitas fotonya menurut gua udah upgrade signifikan. Nah, ini gua nanti ada beberapa foto nanti gua tampilkan di video ini. Dari foto siang hari, sore sampai dengan temaram, bisa dilihat hasil-hasilnya tajam. Foto-foto ini semuanya gua ambil pakai mode RAW. Ada yang pakai 200 megapiksel, ada yang pakai RAW. Nah, ini mostly semuanya gue pakai RAW. Cuman ada beberapa aja yang 200 megapiksel. Nah, ini foto pertama, foto potret ya. Foto potret tapi bukan potret manusia nih. Ini potret hewan. Tepatnya potret anjing yang ada di New York. Bisa dilihat dari foto ini bokehnya dapet banget. Tepiannya bagus, bulu-bulu anjingnya ini nggak banyak yang kepotong, terus hasilnya juga tajam. Nah, terus foto berikutnya ini gue ambil pakai mode 3 kali zoom. Ini gue ambil foto patung Liberty. Nah, di sini kalau di zoom, ini masih bisa kelihatan detail yang cukup bagus lah. Ini masih cukup layak bahkan untuk dicetak sekalipun. Ini gue masih pakai yang 3 kali, belum yang pakai 200 megapiksel. Nah, foto berikutnya ini gue ambil waktu malam. Ini tepatnya sih sore menuju malam ya. Jadi bisa dilihat langitnya itu masih ada siluet sedikit matahari, masih berwarna orange, tapi lampu-lampu gedung itu udah mulai hidup. Dan di sini bisa kelihatan loleknya bagus. Lolek itu bukan berarti gelap jadi terang ya, tapi gimana kamera bisa nangkep antara terang dan gelap dengan benar, atau bisa dikatakan punya efek dramatis yang bagus. Nah, dari foto ini bisa kelihatan kalau lolek yang di bawah di kota-kota itu bisa tercapture dengan baik. Jadi dari atas terang, bawah gelap. Menurut gue ini perfect timing ya buat ngetes foto lolek dari langit dan vibe kotanya. Nah, berikutnya ini foto gue coba capture vibe-nya New York gimana sih. Ini foto taksi dengan latar belakang gedung teatrikal di New York.
Nah, ini memang hasilnya sedikit gue tweak. Ini mode RAW hasilnya. Nanti before afternya bisa gue liatin. Jadi ini foto sengaja tone-nya gue bikin sedramatis mungkin dengan New York. Karena gue pengen tahu seberapa jauh hasil RAW-nya ini bisa diutak-atik. Seperti yang kalian tahu, kalau RAW itu memang punya punya hasil foto yang cukup mentah ya, dan memang akan lebih baik kalau setelah diambil lalu melalui proses editing. Nah, RAW sendiri kenapa enak buat diedit? Karena file RAW itu menyimpan banyak informasi warna, informasi cahaya, dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang demen utak-atik warna, cahaya, dan lain-lain, pakai RAW bakalan enak banget. Nah, selain 4 foto tadi, sebenarnya gue ngambil beberapa foto yang menurut gue cukup keren ya hasilnya dari foto ini. Jadi ya berikut adalah foto-foto yang gue ambil selama di New York. Nah, masih soal kamera. Kali ini gua mau ceritain sedikit soal videonya. Samsung Galaxy Z Fold 7 ini punya kemampuan buat ngerekam sampai dengan 8K di 30 fps. Cuma menurut gua itu masih overkill ya, karena masih jarang banget orang-orang yang bisa menikmati 8K secara utuh, karena butuh TV yang mungkin yang layarnya high res atau monitor yang juga mendukung. Selama di New York, gue coba merekam video dengan format 4K, 60 fps, dan HDR. Nah, setelah dilunjurin kemarin, sekarang gue langsung pegang Galaxy Z Fold 7. Dan ini gue mau nunjukin kepada kalian gimana kualitas videonya. Handphone ini sebenarnya support 8K ya. Sebenarnya support 8K secara spesifikasi, tapi ini sengaja gue rekam di 4K 60 fps HDR. Kenapa? Karena menurut gue ini rasio yang cukup optimal di Galaxy Z Fold 7. Lagi pula 8K juga masih nggak terlalu banyak ya device yang bisa kalian nikmatin kalau nonton 8K di YouTube. Nah, sekarang gue coba jalan, mau nunjukin seberapa stabilnya Galaxy Z Fold 7 ngerekam 4K tanpa bantuan gimbal atau apapun. Ini handheld ya semuanya ya. Dan kebetulan gue sekarang lagi ada di Samsung Pop-Up Store. Ini Pop-Up Store ya, isinya ya experience tentang flagship Samsung yang baru kemarin dilunjurin. Dari situ sekilas gue bisa tangkap detailnya memang cukup smooth ya. Jadi waktu terang ya nggak usah ditanya, itu bagus. Waktu temaram juga dapat walau agak sedikit noise-nya. Hal lain yang menarik dari sisi kamera, lebih tepatnya sebenarnya hasil videonya, adalah kemampuan audio eraser. Ya, memang ini udah ada dari sebelumnya ya. Cuma di Galaxy Z Fold ini semakin bagus, semakin gampang dipakai. Kalau dulu kalian harus masuk ke menu editing, terus baru mulai cari audio eraser. Sekarang enggak. Audio eraser itu akan muncul di galeri, jadi ada video, nanti di kanan bawah akan muncul audio eraser. Nah, di sini cuma perlu kalian tap, lalu AI-nya akan bekerja secara otomatis buat ngilangin suara-suara yang tidak diinginkan atau suara background yang mengganggu. Nah, jadi gimana handphone ini? Worth to buy nggak? Ya, Fold 7 ini memang punya peningkatan harga yang signifikan dibandingin sebelumnya. Sekarang harganya tembus 30 jutaan untuk versi yang paling tinggi. Versi yang paling bawah sekitar 28 juta. Ya, buat kalian yang duit nggak masalah, terus lagi cari foldable phone, ya udah, sikat aja handphone ini. Ini enak kok, dari sisi experience, dari kamera, semuanya dapat.
pertimbangan terbesar memang soal harga. Oke, sekian video dari gua. Kalian kalau ada yang mau tahu lebih lanjut tentang handphone ini, tanyain aja di kolom komentar, nanti gue bacain, gue jawab. Terus apalagi yang mau dites dari handphone ini, mungkin mau coba daya tahan airnya dan lain-lain. Coba kita gali lebih dalam soal handphone ini. Apa yang kalian mau, tulis aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe kalau memang suka sama video ini. Thank you, see you.